mencintai bangsa, mencintai tanah air, membela negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagian dari sikap keimanan kita. Santri yang baik adalah santri yang menjaga negaranya, merawat bangsanya. Muslim yang solih dan solihah adalah yang setia kepada negaranya sendiri. Jadi jika ada ideologi atau pemahaman atau keyakinan atau pergerakan yang mengajak kita melawan negara kita sendiri atau mendelegitimasi keabsahan negara kita sendiri, maka sudah bisa dipastikan itu bukan cuma bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi bisa dipastikan itu bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk bertentangan dengan ajaran Islam. Upacara bendera Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Susunan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 siap dimulai. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Baik! Tegak! Baik! Kepada Sang Merah Putih, hormat! Baik! Amanat Inspektur Upacara barisan istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pesan dari para masyayikh Nahdlatul Ulama, hubbul watan minal iman, mencintai bangsa, mencintai tanah air, membela negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagian dari sikap keimanan kita. Santri yang baik adalah santri yang menjaga negaranya, merawat bangsanya. Muslim yang solih dan solihah adalah yang setia kepada negaranya sendiri.
Jadi jika ada ideologi atau pemahaman atau keyakinan atau pergerakan yang mengajak kita melawan negara kita sendiri atau mendelegitimasi keabsahan negara kita sendiri, maka sudah bisa dipastikan itu bukan cuma bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi bisa dipastikan itu bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah mengapa Islam mengajarkan kepada kita semua dosa terbesar adalah dosa melawan negara atau memberontak kepada negara. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah." Dosa yang sampai menyebabkan pelakunya boleh dihalalkan darahnya. Artinya ini dosa yang sangat besar. Adalah dosa yang melanggar batas akhir ajaran agama. Dosa meninggalkan perkara ajaran pokok dalam Islam ini, apa itu? Yakni at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, memisahkan diri atau melawan kepada negaranya. Orang yang melawan negara atau makar atau bughah itu adalah dosa yang paling besar. Tidak sah keimanan seseorang, tidak dianggap keislaman seseorang, dan tidak dianggap dia masih beragama ketika dia melawan negaranya sendiri. Jadi para santri harus cerdas. Anda semua belajar agama, menghafal Al-Quran, ngaji kitab dan lain sebagainya, itu bukan diarahkan untuk berbuat kerusakan, tapi diarahkan untuk mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, mewujudkan keselamatan dan kedamaian, sekaligus juga kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah implementasi dan sekaligus pemaknaan dari perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan kesetiaan bernegara. Dalam konteks kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Wala jama'ata illa biimarah. Dan tidak ada negara kecuali terselenggaranya pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah, dan tidak adanya pemerintahan, tegasnya tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Artinya loyalitas kepada penyelenggaraan negara sebagai pemerintah yang sah wajib menurut ajaran Islam, dan itu merupakan perwujudan kita terhadap kesetiaan bernegara, sekaligus juga implementasi nyata dari keislaman kita yang sesungguhnya. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama al-jamaah, yakni umat yang setia dengan negaranya sendiri, yang bersatu, tidak bisa diadu domba dan tidak mau bercerai-berai. Sekaligus juga wasiat dari Hadratul Syekh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwasanya kesetiaan kepada negara adalah bentuk keselamatan di akhir zaman. Dalam kitab beliau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengingatkan bahwasanya firqah yang paling selamat di akhir zaman adalah yang setia kepada negaranya, sejalan dengan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, firqatun najiyah, tentang firqah yang paling selamat. Hanya ada satu firqah yang paling selamat, wahiyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya. Oleh karena itu, pesan kepada semua santri Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah
dalamilah agama sampai Anda benar-benar menjadi orang yang alim. Karena agama ini tidak diwariskan kepada orang yang memegang kekuasaan. Agama tidak diwariskan kepada orang yang punya kekayaan, tapi agama ini diwariskan kepada para ulama. Wa innal ulamaa warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Jika Anda berilmu, Anda menghafal Al-Quran, Anda menguasai ilmu-ilmu alat, Anda memahami fikih usul fikih, Anda memahami Al-Quran dan tafsirnya, memahami hadis dan pemahamannya, Anda mengerti ilmu alat, nahu, sorab dan lain sebagainya, itu adalah senjata Anda semua untuk mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia, sekaligus merawat negara ini dari segala perusak-perusak negara, baik dari kelompok ekstrim kanan yang sering menggunakan bahasa agama untuk melawan negara, maupun dari kelompok ekstrim kiri yang ingin menghancurkan negara kita ini, maupun kelompok ekstrim lainnya, yakni pemahaman kapitalisme dan liberalisme. Tegasnya, mari kita wujudkan paduan antara kesolehan pribadi dalam beragama dan kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Demikian wasiat. Anda semua ingat, oleh anak-anakku, silakan dipikirkan kembali, direnungkan kembali, diingat terus wasiat ini semua. Kami semua yakin, jika Anda belajar yang benar, Anda akan membuat bahagia kedua orang tua, membuat bangga abi uminya, ustadz ustazahnya, pak yai bu nyai, dan Anda akan menjadi generasi masa depan bangsa Indonesia. Dan kami semua berharap Anda adalah yang terdepan demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Indonesia merdeka.